bilang itu awalannya itu harus titik. Jadi kalian harus belajar terlebih dahulu mengenai titik ini. Jadi kita langsung saja. Ada yang tahu apa ini? Kemarin udah dipelajari? Sip, masih ingat? Ini? Enggak aja. Terus? Sip. Yang lain pasti udah tahu ya, udah ingat. Oke. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan mengenai last titik, cara kerjanya. Cara kerjanya. Kalian itu posisi kaki itu kan memiliki posisi-posisi masing-masing dalam pembahasan. Dalam hal ini Bapak akan menjelaskan mengenai ketika pembahasan berdiri. Karena kalau di duduk juga ada posisinya tertentu, last titik, dan juga ada penyelaman kan biasanya ada penyelam. Oh iya. Ada water, iya. Ada water. Ini kan punya teknik-teknik tertentu. Jadi Bapak akan menjelaskan pada hari ini mengenai cara kerja last titik itu. Oke, kita langsung saja di bagian pengelasannya ya. Terus kita harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya itu bentuknya seperti ini, lebih panjang agar tertutup semua kulit kita. Kalau sarung tangan gerinda beda lagi? Beda kak? Beda ini. Nah, karena kalau yang gerinda tuh lebih kecil untuk bagian atasnya aja. Jadi di sininya masih terbuka. Takutnya kena api. Nah ini saja. Oke, ini namanya sarung tangan kulit. Oke. Ini kok udah pakai helm ketat dulu ya? Udah gak sabar Pak, udah gak sabar. Sabar belajar ya? Safety Pak, safety. Sangat safety ya. Mau Oke. coba praktek langsung Pak. Ini adalah mesin las untuk SMAW dan juga hard welding yang lainnya. Pertama-tama kita harus menghidupkan. Ada yang tahu cara menghidupkannya? Belum Pak, dulu Pak. Pernah lihat Pak, cara hidup ini. Di mana Saya ya? coba. Di dekat rumah saya, sebelah rumah saya itu bengkel las kebetulan Pak. Oh, jadi tahu. Coba, Pernah lihat Pak. Bapak. Tolong Coba Bapak. saya coba Pak ya. Ya. Kayaknya mungkin sama Pak, kayak punya tetangga saya itu. Nah, pinter. Tahu dia di bagian belakang. Ya. Oke. Sebelum itu Bapak akan jelaskan dulu bagian-bagiannya. Ini kabel positif dan negatif sesuai bentuknya ya. Untuk kabel negatif positifnya itu Bapak lupa nih. Gitu. Positifnya itu untuk kabel elektroda. Untuk negatifnya itu massa. Itu kabel negatif atau biasanya untuk disebut massa. Dia menggunakan penjepit. Beda bentuk penjepitnya. Tapi fungsinya sama untuk penjepit. Oke. Ada yang tahu apa ini? Elektroda Pak. Nah, Kawat las. kawat las. Iya. Sama belajar berarti ngerti berarti pas teori kemarin ya. Isi Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke. Kalau pasang dulu ya. Oh iya, Bapak lupa. Kalian tuh harus lihat job sheet-nya dulu biar nanti bagaimana cara ceknya. Satu-satu. Kasih satu. Jangan main-main, Sayid. Ya. Nah, ini kan mudah. Kita belajar titik-titik dulu. Yang penting kalian itu tahu bagaimana cara menitik titik-titiknya. Nah, lanjut kita pemasangan elektroda. Nah, untuk mulai kerjanya sendiri seperti ini. Bahannya logam, ya. Harusnya ini dibersihkan dulu ya, agar pengapiannya lebih bagus. Dan nanti Bapak kita bersihkan dulu menggunakan palu terak, palu terak ikat, agar ini kan banyak apa namanya korosi atau biasanya disebut karat ya. Jadi harus dibersihkan dulu biar apinya lebih stabil. Nih, yang penting kalian tuh
bagian kerak-keraknya itu bersih. Ini bisa mempengaruhi hasil las juga ya Pak? Iya, benar. Karena apinya itu nggak sampai ke logam, jadi nggak menyambarkan listrik itu nggak sambar. Terhalang ya Pak? Nah, oleh korosi tadi atau karat. Kurang lebih seperti ini lah. Oke, jadi kita langsung saja pemasangan elektroda ya. Ini terlalu besar. Jatuh tadi Pak? Tadi Jatuh ya? Oh ini. Terima kasih ya Febri. Ada yang tahu ini berapa derajat untuk kemiringannya? 45 Pak. Nah, sudah. Kalian ini yang lanang-lanang belajarnya sebelum praktek hari ini ya? Harus Pak. Harus. Itu agar safety-nya terjaga dan ilmunya dapat. Mana helm? Helm bapak itu. Bapak. Pinjam ya. Ya. Sebelum menggunakan elektroda baiknya kita harus menggunakan sarung tangan. Karena sarung tangan kulit ini tebal, agak sulit jadi. Ini pakai helm. Pastikan bagian kulit tertutup ya. Jangan yang ini lihat. Tangan kiri nggak apa-apa dapat ya Pak? Gak apa-apa, gak pakai karena lebih fleksibel kita. Yang penting yang paling dekat dengan api kan tangan kanan. Tergantung kalau kalian tidak. Kurang lebih 45 derajat lah. Ini. Oke. Posisi kaki itu kayak gini. Sedikit ke kuda-kuda bagian kiri mendekati meja kerja kita. Oke. Condong ke depan Pak ya? Condong ke depan kayak gini. Agar stabil kan tangan kita nih. Iya. Yang biasanya tremor tuh bisa pakai ini dua tangan. Agar ini namanya api ya. Kayaknya kurang. Sepertinya ini lubang ya. Kita gunakan yang besar aja. Karena kita menggunakan yang besar, jangan lama-lama kita menggunakan selondang. Kenapa? Nanti bolong. Oh, kita keluar mengeluarkan dulu. Mudah terbakar. Iya, karena ini pelapisnya ini lebih tebal, jadi lebih tingkat pengapiannya lebih cepat. Ini menyesuaikan Pak? Nah, menyesuaikan. Oke, kita langsung saja ya. Bismillah. Nah, gitu. Jadi nggak lama-lama nih. Yang penting kalian tuh udah bisa nitik aja. Untuk awal-awal ini, yang penting kalian tuh udah berani dengan api. Tuh, ada yang mau coba? Febri. Boleh Pak, saya Pak. Ini Febri. Tuh, letak dulu kertas juk sini. Mau pakai yang helm ini atau itu? Helm Pak kayaknya bagus Pak. Oh, boleh. Itu aturannya pakai yang itu. Tapi tetangga saya itu Pak, saya lihat dia pakai kacamata biasa Pak. Itu gimana Pak? Itu emang aman untuk mata, tapi Ya. cuma cahayanya doang. Oh.
kalau gasnya itu kan ada menghasilkan gas asap gitu. Ya. Itu bahaya juga untuk mata. Dia Jadi- cuma menghindari cahayanya saja. Jadi kita dianjurkan Harus pakai helm, Mas. pakai helm ya. Ah, helm lah khusus. Khusus lah ya. Nih. Posisi kaki. Ini Pak. Nah, iya betul. Digesek. Ya, ini. Nah, gitu. Nanti titiknya jangan lama-lama ya. Lanjut. Aduh, terlalu dekat itu nempel dia. Terlalu dekat lah ya. Ah. Lengket ya jadi Pak. Itu kalau dekat dia nempel. Harus ada jaraknya Pak. Kira-kira sekitar 1 mili lah. Coba Pak. Hmm. Lanjut. Nah, pinter. Nah, Nah, ini hasil pengelasan dari teman kita, Febri. Ini kan, lihat ini, lihat ini kan masih banyak kotorannya, jadi harus dibersihkan menggunakan kayu terak, menggunakan tang pegangannya, karena ini panas posisinya. Nih, bagus pengelasan Febri, keluar semua. Dan kalau dia bagus tuh biasanya mengkilat kayak gini. Pengelasannya mengkilat. Bisa dilihat ya. Nah, kalau emang masih kurang bersih, untuk itu bisa menggunakan sikat. Yang putih-putihnya hilang. Untuk mendinginkannya gimana, Pak? Sebenarnya dia tuh nggak perlu didinginkan, karena kita kan butuh efisiensi. Jadi kita harus kuas lagi. Kalau emang udah selesai boleh disiram. Tapi sedikit saja, karena kalau kita ceburkan ke air itu mengalami korosi nantinya. Sebenarnya nggak perlu disiram sih untuk pendinginannya langsung, biarkan dia dingin secara perlahan. Nanti kalian ada mata pelajaran selanjutnya itu mengenai elemen perlakuan panas. Jadi nanti kalian akan belajar di situ, kalau dimasukkan langsung ke dalam air itu molekul dalam besi itu berpengaruh, tingkat kekerasannya berkurang. baik Pak. Oke, siapa lagi mau coba? Yang perempuan. Yang perempuan. Bisa Pak. Berani nggak? Berani nggak? Berani tak? Berani. Coba. Apa tadi? Oh ya. Ini film masnya. Banyak. Ingat ya, jangan terlalu dekat nanti dia lengket. Posisi kaki bentar. Digeser.
dia bisa dibilang main bahasa dia dirasain. Terlalu dekat itu. Jangan dekat-dekat sama benda kerja. Jangan terlalu menempel. Jadi dia lengket. Guys, jangan disentuhnya. Gak apa-apa, kalau nggak bisa, nanti kalian udah berani dengan aku ya. Nah, bagus nih. Yang penting dia lengket aja, udah. Yang penting kalian udah berani untuk coba. Jadi suruh evaluasinya gimana ya? Kami keseringan lengket seperti itu. Pertama dari voltase, tapi kalau yang bapak coba tadi voltasenya sudah sesuai. Iya. Kan, Oke. karena Belum terbiasa ya? belum terbiasa. Yang kedua itu elektrodanya ini terlalu lengket, terlalu dekat dengan ini. Jadi dia peleburan dari kurtasi dalam besi ini, dalam logam ini, dan elektroda ini menyatu dengan logam itu. Jadi nggak lepas. Harusnya cair dulu ke bawah, lepas, baru dia menyatukan pemasangan selanjutnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya dari tadi udah pakai helm lah. Coba dulu kalian. Kameranya. Dari tadi Pak. Dari tadi pakai helm terus. Gak jadi nih selesai. Kita coba dulu. Siapa namanya tadi? Esa. Ya. Tinggi banget kamu ya. Apronnya? Pakai apron. Kamu udah bisa deh. Langsung saja dulu Pak. Langsung. Posisi kaki jangan lupa ya. Masuk. Sesuai memang dari tadi pakai helm dia. Ya, mahir ya, Pak? Mahir daripada kamu Mahir, tadi. Dia punya kita bengkel lihat lah di penjelasannya. rumah Pak. Oke, kita bersihkan menggunakan filter dulu ya. Kita lihat hasil pengelasan si Eca ya namanya tadi. Oh, kilat ya? Terus ya? Bisa Pak ya? Gacor daripada yang sebelumnya. Bisa Pak. Apa? Sudah bisa ngeliat bawah air. Bisa ini. Tinggal kuat nggak tahan napas ini? Nanti, kamu emang bisa berenang? Belum Pak. Nah, belajar dulu berenang. Dulu berarti. Baru ke sana. Jadi ngelasnya sambil berenang Pak. Iya. Tapi kelasnya udah bisa. Tinggal belajar berenang. Nih. Bagus nih, mengkilat yang bawah ini. Bukan yang ini. Ya. Bagus. Oke. Nanti sudah jadilah ceritanya. Oh Nanti iya Pak. lagi Iya Pak. kita lagi belajar ini. Apa mau itu? Iya.
Oke. Untuk minggu depan ya, ini udah bagus nih. Mungkin yang Karen ya, jadi beda lagi lah sama temannya ini. Baik, Kak. Asik kalau sama cowoknya nih. Oke. Ya, Pak. Oke. Untuk minggu depan mau tugas nggak? Enggak. Enggak, Enggak ya. Yang penting kalian belajar aja di YouTube. Biasanya banyak itu cara-cara penguasaan kelas ketik jawab. Belajar jawab. Oke. Mana sih Mas? Kita langsung penyambungan, ya, langsung kelas dulu. Kayak dia titik dulu, nanti digabungkan menggunakan dua plat titik. Itu namanya kampung I. Oke. Jangan lupa ya, dipelajari dulu besok itu. Yo. Kayak teman tadi udah ngerti, nanti kalian nggak ngerti yang lain. Oke. Oke. Bapak tutup akhiri pada hari ini. Sebelum itu, Bapak kasih kata-kata dulu. Apa itu Pak? Cakep. Belum. Sekolah memang melelahkan, Cakep. tapi orang tua kalian di dalam menyempalkan kalian. Ya kan? Ini ongkos. Iya. Oke. Oke. Kita tutup ya. Sekian pembelajaran pada hari ini.